Bagimu segala kemuliaan, sanjungan, dan kekaguman kami Tuhan. Tidak ada yang lebih ajaib dari Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Penyembahan kami hanya kepadamu, dan hanya kepadamu saja Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan sekali lagi. Memintakan anugerah Tuhan turun atas setiap kami tanpa terkecuali petang hari ini. Apa yang dari Tuhan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam, mengubah kami dengan kuat dari dalam. Tuhan, siapkan kami hari-hari ini menjelang Engkau datang yang kedua kali. Dalam anugerah Tuhan, sungguh Kau siapkan kami. Hari ini hamba berdoa, biar kebenaran Tuhan diwahyukan dengan kuat. Tidak ada yang menghalangi kami untuk bisa menangkap akan hati-Mu. Amin. Dan Engkau mengubah dan memberkati kami tanpa terkecuali Tuhan. Karena sungguh cinta-Mu besar kepada anak-anak-Mu, sayang-Mu ajaib kepada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus lewat sabda-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima anugerahnya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, selama 2 hari kita sudah belajar tentang kuda putih dan orang yang menungganginya. Semalam saya berdoa lagi, saya tanya ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan malam ini? Karena saya berkata, ini ada 4, baru dibahas 1, 2 hari baru selesai, masih 3, saya lanjutkan, nggak selesai kurang 2. Tidak saya lanjutkan, Tuhan mau bicara apa? Dan tadi malam Tuhan bicara sangat jelas. Dia berkata, lanjutkan nak. Artinya 2 yang sisa itu PR buat Anda sendiri. Saudara harus berdoa, tanya Tuhan, apa itu pelajarannya? Menurut saya itu menarik sekali. Saudara sekalian, selama ini orang berpikir bahwa ini berlaku global. Nah, saya mau berkata buat saudara, saya percaya 4 penunggang kuda yang bermacam-macam warna ini memang akan punya dampak global. Artinya dunia itu akan betul-betul terwarnai pada waktu mereka dilepaskan. Tapi saudara juga harus mengerti, firman berkata, penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, oh ini dunia akan mengalami, itu cara berpikir yang menurut saya Anda akan ujungnya tidak waspada. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, semua kegiatan setan, tujuan utamanya itu bukan dunia secara keseluruhan, tapi dia ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu mari kita melihat dalam hari-hari ini dengan cara berpikir seperti ini, bahwa ini sebetulnya tujuan utamanya adalah menghancurkan akan gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Saudara, saya ini orang yang tidak gemar berpolitik. Saya pernah diberitahu, John Evans ini pernah berkata, kata politics itu dari 2 kata, poli dan tics. Poli itu bermacam-macam, tics itu kutu busuk sebetulnya, yang kerjaannya menghisap darah. Jadi kalau Anda berpolitik, Anda sebetulnya bagian dari kutu busuk. Yang dihisap itu darah rakyat. Dan seringkali tidak peduli, dan itu beda sekali antara yang digembar-gemborkan waktu kampanye. Dan gawatnya orang Indonesia itu ajaib loh saudara. 1 orang nyanyi saja, heboh. Bayangin, 1 orang nyanyi lagu Kristen, heboh. Dipikir, wah penuh Roh Kudus ini. Ini pilihan kita. Itulah, maka saya berkata gini ya, kenaifannya saya berdoa dirubah jadi ketulusan. Karena naif itu ada unsur gobloknya sebetulnya. Saya harap Anda tidak naif, Anda dan saya tulus di hadapan Tuhan. Amen. Nah, dan saya
Kan sekarang kita lagi gereja tidak berpolitik ya, tapi gereja berdoa, gereja peduli. Makanya kan kita buat ada gerakan 14 tanggal 14 nanti jam 2 siang dihimbau semua berdoa buat bangsa. Dan setelah itu tiap tanggal 14 jam 2 siang kita dihimbau berdoa buat bangsa. Saya berharap lebih dari itu ya, kita tiap hari doakan bangsa ini. Karena kalau saudara nanti mengerti lebih jauh lagi, waduh, saya berpikir nih ya, yang namanya rakyat sekian banyak itu cuman bidak-bidak yang harusnya cuma dikorbankan untuk sebuah kepentingan yang mengerikan. Kemarin saya berkata, saya cukup 3 hari ini di Washington DC. Saya bilang sini gila bener ini. Dan orang mengatakan itu kota paling jahat di dunia, menurut saya iya. Bukan artinya bukan penodongannya banyak, bukan saudara. Kelasnya sudah bukan nodong lagi. Kelasnya ngatur negara lain, ngobrak-ngabrik negara, buat perang, buat kerusuhan untuk sebuah tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Dan makin hari saya melihat dengan mata sendiri. Sebetulnya kalau orang mengatakan selama ini ada teori konspirasi, Anda ngerti itu? Ada sekelompok orang yang diyakini ingin menguasai dunia. Dulu orang berkata itu sebuah teori, belum tentu itu benar. Tapi makin hari saya mau berkata buat saudara, saya yakin itu benar sebetulnya. Saya nggak mungkin, ini bukan cerita akhir zaman, jadi kita jangan berpikir saya akan melanjutkan cerita soal Washington DC. Ada Pak Lukas di sini, tetangganya, dia tinggal di Philadelphia dekat-dekat dengan sana, tanya beliau lah. Tapi saya mau berkata buat saudara, gila. Dan itulah sebetulnya mau tidak mau tahun lalu Tuhan berkata, aku akan bawa kamu ke panggung dunia. Ketika saya lihat itu menjijikkan saudara. Dan sekali lagi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagian saya sebagai hamba Tuhan menyiapkan umat Tuhan untuk Yesus datang segera kali yang kedua. Saya sudah melihat itu. Dan saya mau berkata buat saudara, itu menjijikkan dan mengerikan. Saya selama 3 hari itu saya banyak termenung, hati saya sedih sekali. Saya ingat bangsa kita, saya berkata, waduh, saya bilang Tuhan, ini sebetulnya kalau bukan karena campur tangan-Mu, entah akan jadi seperti apa. Tapi kita percaya ada destiny Tuhan yang luar biasa buat kita, amen. Ujungnya Yesus akan memerintah sebagai Raja di atas segala Raja. Kalau ujungnya seperti itu membuat hati saya merasa peace. Saya berkata, apapunlah yang kalian rencanakan, Tuhanku akan pegang kendali atas segala sesuatunya, amen. Nah, dalam hidup Anda dan saya itu juga harus seperti itu. Saudara harus percaya kita punya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang mengendalikan semuanya, Tuhan yang begitu mencintai kita, dan Tuhan yang sangat ingin membuat anak-anaknya menikmati anugerah. Saya selama di Amerika, saya mengalami 2 berkat yang saya terima dari Indonesia. Dan saya kalau merenungkan 2 hal ini, saya berkata, Tuhan, betapa Engkau ingin berkata kepada semua orang, hatimu ingin melihat anak-anaknya diberkati. Hatimu ingin melihat anak-anaknya mengalami mujizat. Yang pertama itu ada seorang jemaat kami, dia notaris saudara. Dia bersaksi begini, dia BB saya, dia bilang, Pak, ini luar biasa. Saya tadi pagi subuh jam 2:30 dibangunkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, doa nak, sebab hari ini berkat-Mu besar akan turun. Aku akan memberikan kepadamu berkat yang besar. Doa nak. Terus dia doa. Dan hari itu jam 10 pagi dia berkata, dia bersaksi, Pak, Tuhan itu luar biasa. Saya diberi uang orang 100 juta rupiah. Ketika saya dengar itu, sebetulnya kalau buat beberapa orang, ya itu uang kecil Pak. Buat banyak orang itu uang besar. Buat dia sebetulnya adalah, Tuhan ngomong subuh, jam 10 pagi duitnya datang. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, nak, kamu bisa ngerti gak? Betapa Tuhanmu itu begitu antusias, ingin memberkati anak-anaknya. Jadi kalau saudara mendengar segala macam apa yang sedang terjadi di dunia ini, mari ingat kepada Yesus kita. Dia sangat mencintai Anda dan saya. Dan hidup kita dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Pengalaman kedua itu, ada seseorang yang SMS saya. Sejujurnya saya secara pribadi tidak kenal dia.
rasanya jemaat, tapi saya mohon maaf ini, susah ngenali terlalu banyak dan bukannya mengeluh karena jumlah banyak, malah kurang menurut saya. Tapi keterbatasan manusia lah saudara ya. Dan ini seorang anak Tuhan, dia berkata gini, Pak doain ya, ayah saya namanya ini sedang sakit. Dan komplikasi macam-macam, sekarang kami bawa ke rumah sakit. Saya kasih komentar, saya bilang, saya bantu doa, kamu tetap percaya ya. Beberapa hari kemudian, masuklah SMS kedua. Dia berkata, Pak bantu doa, keadaan ayah saya makin memburuk, kesadarannya makin drop, bantu doa Pak. Otak saya berkata, aduh mati ini kira-kira. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, ayo sembahyang lagi, saya bantu doa. Saya terus terang walaupun singkat, saya bilang, Tuhan, kalau masih ada sisa anugerah buat hidupnya, berikanlah supaya dia bisa selesaikan tugasnya. Masuk SMS ketiga, saya pikir sembuh. Berkata, Pak, koma Pak keadaannya sekarang. Dari sakit memburuk, koma. Anda kalau sudah begitu itu pertanda apa? Coba. Hah? Pertanda apa? Berarti Anda kurang percaya. Sudah mendahului Tuhan. Loh, ya toh? Kau berat gak mati itu dari mana? Yang punya hidup, yang ngatur hidup itu Tuhan, bukan kita kok. Tapi karena cara berpikir kita sudah terlalu negatif. Dan kita mungkin sudah terlalu melihat banyak hal yang seperti itu. Kita berkata, matilah. Dan begitu koma, dia telepon saya ini anaknya. Dan dia berkata begini, Pak, saya minta dengan hormat, tolong Bapak berdoa dengan ayah saya. Lalu dia berkata gini, kalau tidak keberatan Pak, saya tempelkan HP saya di telinga Bapak saya. Tolong Bapak doakan. Oke, saya berkata begitu. Lalu ditempelkan, dia bilang, sudah Pak, saya doa, saya sebut namanya. Saya bilang, Pak, cari Tuhan, teriak sama Yesus. Ngomong, Tuhan aku mau selesaikan tugasku sampai garis akhir. Bertobat kalau ada kesalahan. Teriak ke Tuhan. Ngomong begitu ya, terus tak ajak doa. Amin. Ya saya nggak dengar dia mengaminkan, orang koma, saudara ya toh. Sudah, saya berangkat ke Amerika. Tiba di Amerika, saya dapat SMS. Puji Tuhan Pak, sudah bangun Bapak saya. Ketemu Tuhan Yesus, bangun. Terbukti Anda sering mendahului Tuhan. Kok mati gimana hidup saudara? Masih ada harapan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Kenyataan bahwa kita harus belajar soal akhir zaman. Kenyataan ada 4 kuda dan 4 penunggangnya, dan semua bicara yang tidak baik. Kita harus mengerti sebagai orang percaya, tapi tidak boleh membuat iman kita goyah. Ini harus diwaspadai, ini serangan yang real, dan sebagai orang percaya, Anda dan saya harus mengatakan, Tuhan, aku beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Amen. Nah, sekarang mari kita lanjutkan, nanti 2 kuda lain, kalau perlu bulan depan, tanggal berapa ya Februari ya? 3, 4, 5 ya, saya harus ke Australia dulu 3 hari. Tahun ini adalah tahun yang haleluya, tahun ini tahun haleluya. Aduh, saya kadang-kadang kalau melihat jadwal saya itu saya berkata gini, Tuhan Yesus, terima kasihlah untuk anugerah. Tapi ini jadwal yang luar biasa, saya harus, tahun ini saya baru pulang, nanti saya harus ke Australia 3 hari. Pulang dari Australia saya SHRK dengan saudara. Lalu kemudian bulan April saya ke Qatar kalau tidak salah. Lalu ada jadwal entah kemana, ke Belanda bulan Mei, ke Belanda saya. Bulan Mei ke Belanda, saya sudah lupa saudara. Nanti bulan Oktober saya diundang lagi. Ini kayak yang buat National Prayer Breakfast, yang buat parlemen Jepang yang Kristen. Dan kalau tidak ada perubahan, saya diminta untuk ikut bicara di pertemuan itu. Biasanya Perdana Menteri Jepang akan ikut. Saya nggak tahu ini panggung dunia, saya mencoba untuk melihat, ngikuti apa yang roh Tuhan kerjakan. Well, anyway, kita akan coba selesaikan 1 kuda lagi, dan yang 2 kita lihat, kalau Tuhan mau, nanti 3, 4, 5 kita lanjutkanlah. Sisa 1 hari malah kalau yang bulan depan, kalau Tuhan izinkan. Oke, sekarang mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-6.
Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saya ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama. Saya lihat ayat pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Karena ada hal yang tadi malam Tuhan tunjukkan itu ajaib sekali. Wahyu 6 ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita sudah bahas dalam 2 hari. Ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, kalau Anda memperhatikan, maka ini ada hal yang aneh sebenarnya. Kita seringkali hanya fokus kepada kuda dan yang penunggangnya dengan 4 warna yang berbeda itu. Tapi kalau Anda jeli memperhatikan, dari ayat yang pertama, itu sebetulnya yang meneriakkan perkataan, "Come, mari dan lihatlah." Itu adalah 4 makhluk. Coba dilihat. Di ayat yang pertama dikatakan, aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata. Nah, kalau nanti Anda lihat urutannya dalam kitab Wahyu juga, makhluk pertama itu wajahnya serupa singa. Dan dia yang berkata, "Lihatlah," lalu muncul kuda putih. Tetapi ketika sampai kepada kuda merah padam ini, maka itu yang teriak adalah makhluk yang kedua. Tadi malam saya berdoa, saya menghadapkan ayat ini, saya bilang, "Tuhan, ajari aku, supaya aku bisa ngerti ini artinya apa." Ketika saya baca, saya bilang, "Tuhan, aku tidak melihat sesuatu yang bisa dijelaskan, ayatnya terlalu datar atau pendek, dan terlalu gamblang berkata, ya ini akan terjadi, orang saling bunuh-membunuh, orang bisa mengatakan ini zaman perang." Tuhan berkata, "Jangan salah, nak. Lihat dengan baik." Ketika saya baca lagi ayat itu pelan-pelan, saudara, Tuhan berkata, "Lihat, yang meneriakkan itu makhluk yang berbeda." Pada ayat yang ketiga, ketika berteriak untuk melihat akan kuda merah padam, yang berteriak itu adalah makhluk yang kedua. Nah, apa itu makhluk yang kedua? Sekarang mari kita lihat dulu Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, lalu kemudian lihat pada ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Itu yang meneriakkan waktu kuda putih. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu atau lembu, ox. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau raja wali yang sedang terbang. Berarti urutannya ada singa yang pertama, yang kedua itu lembu jantan, ox, yang ketiga seperti wajah manusia, dan yang keempat adalah seperti raja wali yang sedang terbang. Nah, sekarang kita balik lagi ke Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Kalau Anda sudah sampai pada pasal 6, lihat pada ayat yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan bahwa aku mendengar makhluk yang kedua. Jadi makhluk ini apa bentuknya? Lembu. Dan Tuhan mengatakan, "Nak, ini tidak sesuatu yang kebetulan.
yang dari surga meneriakkan sebuah warning, peringatan. Maka yang dari setan dan dunia memunculkan counternya, kontranya. Mengapa lembu yang berteriak, lihat, seperti dia memberikan sebuah warning, peringatan. Karena yang muncul ternyata adalah kontranya. Nah sekarang mari kita lihat, apa sebetulnya simbol apa dari lembu jantan ini, ox ini apa? Saudara, ternyata binatang ini buat orang Israel merupakan binatang yang luar biasa. Sebab binatang ini istilahnya begini, dia bisa menyentuh surga, tapi dia bisa menjejakkan kakinya di bumi. Ini merupakan makhluk yang punya keseimbangan yang hebat antara hal yang rohani, bahkan sangat rohani, dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara sisi yang pertama, sisi rohaninya. Ini ada hal yang luar biasa. Yang pertama, Anda harus mengerti bahwa lembu itu, ox itu, merupakan hewan yang dipakai untuk yang namanya peace offering atau korban pendamaian. Dan kata peace di sini dari kata shalom, dan itu yang akan diambil oleh kuda merah dan yang menungganginya. Firman berkata dia akan mengambil damai sejahtera dari mana? Dari bumi. Itu bukan begini, oh kita jadi gampang emosi Pak, bukan. Yang pertama-tama adalah yang diambil itu shalom antara kita dengan Tuhan. Yang dikacau itu hubungan kita dengan Bapa di sorga. Saudara, yang namanya shalom Tuhan, berdamai dengan Tuhan, itu segala-galanya. Kalau Anda dan saya bermusuhan dengan Tuhan, you are finished. Tapi orang yang punya kehidupan yang damai, peace dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, atasnya blessing akan diberi. Saya ajak Anda melihat coba dalam kitab Imamat, pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-10. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu, ox, korban keselamatan, peace offering. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Jadi lembu itu dipakai untuk sebagai korban pendamaian, peace offering. Bayangkan kalau kita jadi orang yang tidak ada damai dengan Tuhan, tidak berdamai dengan Tuhan. Dan ini sebuah awal yang mengerikan. Oh Pak, kita damai dengan Tuhan, belum tentu saudara. Saya melihat hari-hari ini ya, banyak orang sebetulnya dia marah dengan Tuhan. Anda berpikir kalau Anda sedang marah dan kecewa dengan Tuhan, itu artinya Anda berdamai dan baik-baik dengan Tuhan? Tidak saudara. Jangan berpikir bahwa oh dunia akan dibuat perang saudara, perang dunia lagi. Mungkin. Tetapi bayangkan kalau itu menghantam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang berteriak begini, mana Tuhan janjimu? Engkau sudah berfirman begini-begini. Padahal ya menurut saya sebagian itu Tuhan gak pernah berfirman begitu loh. Perasaanmu aja. Tapi toh Tuhan yang disalahkan. Berapa banyak sikap kita itu sebetulnya kurang ajar dengan Tuhan. Ujungnya sebetulnya hanya karena kita, maaf ini seringkali duitnya habis, berkatnya nggak ada, sepertinya meleset janjinya, dan tiba-tiba ledakan kemarahan keluar dari hati kita. Kita nyalahkan orang lain, kita nyalahkan hamba Tuhan, dan ujungnya kita menyalahkan Tuhan.
Saudara, Anda mesti belajar dalam segala hal, mari hidup berdamai dengan Tuhan. Pak, pacar saya mengkhianati saya, tetap berdamai dengan Tuhan. Mungkin Anda layak mendapatkan 10 kali lebih hebat dari pacarmu itu yang agak brengsek. Pak, kelihatannya saya yang brengsek. Nah, puji Tuhan juga Anda bertobat. Sorga Anda akan mendapatkan. Tapi berapa banyak orang berkata, saya sudah mimpi 30 kali Pak kawin sama dia. Kok dia hari ini kawin sama orang lain? Tetap berdamai dengan Tuhan. Ada banyak hal yang mata kita tidak bisa melihat, yang Tuhan rencanakan. Berapa banyak orang-orang yang dikecewakan, tanda petik. Tapi sejujurnya saya mau berkata buat saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kalau ada yang salah dalam segala sesuatu, selalu dari pihak kita. Tapi kita tidak pernah merasa bersalah. Di zaman itu orang mempersembahkan lembu sebagai peace offering, persembahan untuk pendamaian, supaya didamaikan dengan Tuhan. Penunggang kuda merah padam ini diberi karunia, diberi anugerah, diberi kuasa untuk mengambil shalom itu. Dan itu seringkali sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita kecewa, kita marah. Anda datang ke seorang hamba Tuhan, engkau berpikir engkau akan mengadukan halmu. Dan engkau berharap engkau akan dibela. Kenyataannya enggak. Hamba Tuhan hanya semenit, doa aja ya, doa, yang penting doa. Keluar dengan marah, tanpa ada ngerti, dia lagi mencret sebetulnya hamba Tuhannya ini. Siapa yang tahu? Tapi kemarahan membuat tiba-tiba kita berontak. Dan kita berkata, sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan segala. Saudara, ini bahaya loh. Kemarin 2 hari kita sudah belajar adanya namanya akar kepahitan. Tiba-tiba kita bisa pahit, kecewa, marah. Ada orang-orang yang cita-cita hidupnya ingin hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Maka dia paksakan diri bergaul dengan orang-orang yang dia pikir punya uang. Dan itulah impian dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata yang berbeda. Seperti dibongkar sarang kita. Dan kita seperti menukik tajam dan terjerembab di dasar jurang. Kita marah dengan Tuhan. Dan kita berkata, mana kasih-Mu Tuhan? Padahal Tuhan sedang menyelamatkan Anda dari neraka. Saya berdoa dalam kasih Tuhan. Ini hari-hari jangan ada akar kepahitan dan kemarahan dengan siapapun dan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti dikhianati, ditikam dari belakang. Dan kita begitu kecewa dan begitu marah. Berhenti marah, saudara. Berdamai dengan Tuhan. Pada waktu kami ikut acara National Prayer Breakfast, salah seorang anggota Kongres Amerika dari Partai Republik memberikan sambutannya. Dan dia cerita, walaupun menurut saya ini sindiran yang mengerikan, tapi ini fakta. Dia berkata begini, pada waktu pertama kali saya dipilih jadi anggota Kongres, keluarga saya, teman-teman saya berkata, itu tempat mengerikan loh. Dunia politik itu selalu menikam teman dari belakang. Lalu kemudian dia tertawa. Terima kasih buat nasihatmu. Tapi kamu lupa mungkin, aku ini diaken gereja puluhan tahun. Sering tiap hari ditikam dari belakang. Diaken itu kerjanya tikam menikam. Gereja sudah mendidik aku, jadi diaken gereja merupakan sudah kebal aku, ditikam dari belakang. Dan aku sudah apal siapa yang suka nikam, kumisnya seperti apa, matanya seperti apa, gua sudah tahu pokoknya. Pengalamannya apa jadi diaken gereja, saudara, mabuk enggak?
Kalau Anda jadi diaken gereja, Anda calon politikus yang luar biasa. Kebal dengan semua pengkhianatan, kata dia begitu. Kita semua tertawa. Tapi itu sebuah sindiran yang sebetulnya mengerikan. Bahwa dalam gereja seringkali yang terjadi seperti itu. Karena itu cari Tuhan dan lekatkan hatimu hanya kepada Dia. Saudara, saya merasa sangat kuat di hati saya. Ada banyak orang, Anda sedang marah, engkau sedang kecewa, engkau mengharapkan sesuatu, dan engkau berharap Tuhan akan memberi, dan ternyata itu bukan. Saudara, Anda bisa melakukan apapun yang kau mau untuk melampiaskan kemarahan. Tapi ingat, penunggang kuda merah itu mengambil shalom dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa hebatnya lembu ini? Lihat sekarang Yehezkiel, kitab Yehezkiel, lihat pada pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Ini ada 4 wajah lagi, tapi urutannya agak berbeda. Nanti saya akan ajak Anda membandingkan dengan Yehezkiel juga di pasal yang berbeda. Nanti Anda lihat ada perubahan di situ. Lihat dulu Yehezkiel pasal pertama, ayat yang ke-10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi tetap 4 wajah ya, walaupun urutannya sedikit beda. Tapi 4 wajah. Wajah manusia, singa, lembu, dan Raja Wali. Oke, tetap 4 wajah. Sekarang coba bandingkan dengan Yehezkiel juga pada pasal yang ke-10. Dan kalau Anda sudah sampai pada pasal 10, lihat pada ayat yang ke-14. Ini beda urutannya, tapi coba Anda ngerti perubahannya di mana. Kita lihat ya, Yehezkiel 10:14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Di mana bedanya? Kerub menggantikan apa? Lembu. Sebetulnya bukan menggantikan, saudara. Lembu itu ya kerub itu ternyata. Dalam wujud yang lain. Itu kerub. Dan kita mengerti kerub ini merupakan malaikat penjaga. Muncul pertama kali setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pohon kehidupan dijaga oleh kerub. Dengan pedang berapi yang menyala-nyala. Nanti waktu Musa suruh membangun akan tabut perjanjian, maka penutupnya diberi gambar apa? Patung apa? Kerub. Saudara, ini malaikat yang ada di hadapan tahta Tuhan. Lembu itu merupakan korban. Kenapa korban pendamaian? Sebab hanya orang yang berdamai dengan Tuhan, dia bisa menghadap tahta kasih karunia-Nya. Dan itu yang akan dicoba diambil hari-hari ini. Dan saya berdoa, Anda tidak akan pernah membiarkan damaimu hilang. Terutama tetaplah berdamai dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Anda masih belum mengerti, sederhana, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pegang kendali hidup kita 100%. Tidak pernah Tuhan kehilangan kendali atas kehidupan kita. Apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi, selalu ujungnya membawa kebaikan buat kita. Pegang itu, saudara. Karena setiap kali engkau mencoba memperjuangkan hak saudara, engkau merasa berhak, engkau merasa ditipu, engkau merasa dikhianati, ujungnya hanya kemarahan. Dan kemarahan membuat perdamaianmu dengan Tuhan hilang. Betapa mengerikannya ketika orang sudah kehilangan damainya, peace-nya dengan Tuhan.
Lembu satu sisi memberikan jaminan akses kita ke hadapan tahta Tuhan dan memberikan akses kepada pohon kehidupan yang memberikan kekekalan yang luar biasa. Tapi sisi lain yang ajaib, lembu itu ketika dia di dunia, sebetulnya itu segala-galanya. Saudara, di zaman itu orang Israel itu punya urutan prioritas kekayaan. Yang pertama, kekayaan pertama dirinya sendiri. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, lembunya. Bahkan sebetulnya kalau orang itu ngambil, mencuri, membunuh lembunya, buat orang Israel zaman itu seperti membunuh dirinya dan menginjak-injak harga dirinya. Bahkan ada hukum yang mengatakan kalau orang mencuri lembunya orang lain, dia harus kembalikan 5 kali lipat. Mengapa, saudara? Sebab lembu ini merupakan simbol kelimpahan di dalam tuaian yang luar biasa. Coba kita lihat Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi atau lembu, sebetulnya ini bukan sapi, lembu, banyaklah hasil. Kalau Anda punya Alkitab dalam terjemahan lain, saya mau baca yang NIV misalnya mengatakan begini, where there are no oxen, the manger is empty. Kalau nggak ada lembu, tempat untuk nampung akan gandum itu kosong. But from the strength of an ox, tapi dari kekuatan seekor lembu, come abundant harvest. Maka datang yang namanya kelimpahan tuaian yang begitu limpah. Nah, saya menggambarkan begini, saudara. Dengerin baik-baik. Ini serangan dari kuda merah. Yang pertama, dia akan buat saudara hubunganmu dengan Tuhan kacau. Saudara, merah di sini itu sebetulnya seperti flame, api. Dan itu membuat panas. Ini api asing. Engkau marah dengan saudaramu, engkau marah dengan gereja lain, engkau marah dengan hamba Tuhan lain. Marah. Seperti flame. Tapi ini api asing. Kalau itu bisa masuk ke hidupmu, shalommu diambil. Orang yang sudah diambil shalomnya, hubungannya dengan Tuhan tidak seperti yang dulu pernah dia alami. Dia akan on off. Tidak setiap kali dia bisa dengar apa yang Tuhan katakan. Tidak setiap saat dia bisa tersungkur dan Tuhan bicara kepadanya. Saya belajar dalam kehidupan saya, saudara. Saya orang yang banyak khotbah. Pasti tidak sehebat Pak Lukas selama di Indonesia. Saya lihat jadwalnya, saya bilang ini ajaib banget. Tapi saya mau berkata buat saudara, ada saat-saat di mana tidak ada waktu untuk menyiapkan apapun. Cuman satu andalannya, hubungan dengan Tuhan dan rohnya. Itu aja. Dari mana Tuhan ngajari ini? Tadi malam tuh. Pulang dari acara saya makan sebentar, sampai di hotel saya buka Alkitab lagi, saya berdoa lagi. Dan Tuhan berkata, aku ajarin kamu hari ini. Relationship dengan Tuhan itu membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Saudara, saya ingin berterima kasih juga buat semua korban Anda semalam. Dan malam ini teman-teman buat kumpulkan 900-an atau hampir 1.000 hamba Tuhan di daerah Solo dan sekitarnya. Dan mereka sangat diberkati. Sekali lagi saya mau berkata buat saudara, lembu itu menghasilkan sesuatu yang ajaib. Serangan pertamanya, kuda merah itu membuat terputus hubunganmu dengan Tuhan. Kalau orang sudah dikuasai dengan kemarahan, dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan orang lain, maka semuanya tiba-tiba berhenti aja, redup. Siapa yang bisa tahan hidup di luar hadiratnya? Tapi kalau Anda sudah meredup di sini, hati-hati saudara.
serangan berikutnya adalah pada kekuatan kerja saudara. Sebab lembu ini, kalau itu diambil, dihabisi dari hidup saudara, engkau tidak akan pernah kenal yang namanya abundant harvest. Sebuah tuaian yang sangat berkelimpahan. Tuhan sedang sangat ingin memberkati anak-anaknya. Dia mau Anda terima abundant harvest. Kemarahanmu dengan Tuhan menghentikan anugerah dan kekuatan Tuhan untuk memberkati saudara. Sehingga engkau harus berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Dan kalau itu tidak ada, maka tempat untuk menampung bahkan gudangmu dan lumbungmu kosong. Dan di situ orang makin marah dan makin menggila. Saudara, saya mau berkata begini. Uang memang tidak segala-galanya. Uang memang tidak bisa membeli semua. Tidak bisa. Tapi saya melihat uang itu sebuah trigger, pemicu. Saya perhatikan ya, ada keluarga-keluarga yang sudah rapuh sekali. Pak, kenapa yang itu kok tetap bertahan puluhan tahun walaupun rapuh, ribut terus, kepahitan, pentahiran. Tiap baptisan ikut, nyemplung sumur tumen. Besok ribut lagi, geger lagi, dilit BB, banting BB, menyesal minta ampun lagi, beli bekas. Habis dibantingin terus kan beli bekas saja, atau made in China. Sekali pakai buang, beli numpuk yang banyak, bantingin. Kenapa bisa begitu? Biasanya sih, bukan faktor anak. Oh enggak. Orang kalau sudah menggila itu nggak peduli kok. Biasanya karena ininya masih kuat, saudara. Duitnya masih. Jadi kalau marah masih bisa shopping. Beli berlian 3 kilo gitu masih bisa. Dia akan bertahan. Tapi kalau sudah marah, duitnya seret, bubar, saudara. Mau anak 30 terlantar nggak urusan. Anakmu bukan anakku. Kenyataan. Semua itu triggernya itu nanti ujung akhirnya di duit. Kan ada orang mengatakan, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, Anda mengerti lebih dari saya. Dalam hal ini tidak mendahului Tuhan. Tapi itu kan kenyataan toh. Benar kan? Hubunganmu yang kacau dengan Tuhan, efeknya akan parah. Efeknya akan sampai kepada di fisik, di jasmani. Sebetulnya kalau Anda ngerti ini, fungsi lembu ini, dia ke atas sebagai kerup, ke bawah dia kerja dengan dahsyat. Memberikan sebuah jaminan abundant harvest buat kita. Dengan kata lain, apa yang kita dapatkan dari sana, itu akan turun ke bawah. Kalau ini dirampas, ini diambil, finish. Dan berapa banyak anak Tuhan ngancam-ngancam murtad, ngancam-ngancam tidak ikut Tuhan Yesus. Anda sedang menghancurkan dirimu sendiri. Dan gawatnya penunggang kuda ini diberi pedang yang besar. Dan kata pedang ketika saya pelajari artinya sebuah penghukuman berdasarkan akan keadilan atau hukum. Penghakiman berdasarkan hukum. Saudara tahukah itu artinya apa? Setiap ada perkataan dan perbuatan saudara yang melanggar Tuhan, dia nuntut ke Tuhan untuk Anda bayar harga. Dan banyak orang dengan enteng berkata, oh saya berani bayar harga Pak. Sementara Anda belum tahu harga seperti apa yang harus dibayar. Hari-hari ini, mari minta roh Tuhan jagai perkataan kita. Jagai. Kesombongan yang terucap membuat kejatuhanmu cepat.
Dan semua keteledoran bicara akan membuat tuntutan setan akan ditujukan kepada saudara. Dan dia bawa pedang untuk mengeksekusi kesalahan secara hukum. Saudara, karena itulah saya mau berkata, satu sisi dia datang sebagai kuda dengan api asing membakar kita untuk panas. Anda tahu Musa kan? Alkitab berkata dia teledor, mereka memahitkan hatinya, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Langsung dipotong. Tidak bisa masuk tanah Kanaan. Seperti itu cara kerjanya. Oh baik, nanti akan ada perang dunia ketiga. Mungkin. Kalau manusia mencoba mengendalikan alam semesta, dia pasti hancur kok. Tapi sebelum kita ngomong perang dunia ketiga, mari bicara perang di batin masing-masing ini, saudara. Padamkan semua api asing dari hidup kita. Kemarahan, kecewa, bersungut-sungut, merasa dikhianati, merasa ditinggalkan, merasa selama ini perjuangannya sia-sia. Buang, saudara. Kalau Anda berkata, enggak, saya mau fight sampai terakhir, Anda kehilangan shalom antara engkau dengan Tuhan. Kalau shalom hilang, kalau kerub itu hilang di atas saudara, aksesmu ke tahtanya hilang. Pak, ada Yesus. Justru itu. Emangnya Yesus bahagia kau datang dengan marah-marah, maki-maki begitu di hati? Justru karena ada Tuhan yang berkata, sudah kuberikan semua loh nak. Kau masih tidak puas. Dan masih menuntut hal-hal yang hanya seperti itu. Tapi kalau ini dengan Tuhan, aksesmu terputus. Tiba-tiba yang di bawah, Anda kehilangan abundant harvest dalam kehidupan saudara. Ini hari-hari sebetulnya Tuhan sedang memberkati kita luar biasa. Saya bersaksi kepada saudara, blessing-nya itu begitu ajaib, abundant, limpah, dan tuaiannya luar biasa. Amen, saudara. Saya berdoa, tidak ada orang yang kehilangan akan semua yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat lagi, balik ke Wahyu, pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Anda harus waspada dengan kata saling. Sangat menyedihkan bahwa kematian pembunuhan pertama yang di dunia ini terjadi, itu berkaitan dengan Tuhan sebetulnya. Walaupun Tuhan hanya sebagai alasan. Pembunuhan yang pertama dilakukan oleh orang yang bernama Kain. Yang dibunuh adalah adik kandungnya sendiri. Hanya gara-gara soal persembahan mereka, yang satu diterima, yang lainnya ditolak. Tapi sejarah manusia bicara banyak seperti ini. Kakak yang mencoba menghabisi adiknya sendiri. Kain mencoba dan akhirnya dia membunuh akan Habel. Kalau Anda lihat orang yang bernama Esau misalnya, dia bersumpah akan membunuh Yakub. Hanya karena perlindungan Tuhan ajaib,
dan Yakub harus jadi Israel, Tuhan meluputkan dengan luar biasa. Tapi jangan salah, bayangin 10 orang kakak yang gede-gede berniat menghabisi adiknya. Ruben dan adik-adiknya bersepakat membunuh Yusuf. Kita sudah pelajari kemarin. Jangan lupa Saul, Raja Saul. Dia raja, dia mertua. Dan bukankah berapa kali tombaknya dilemparkan ke arah Daud? Selalu ada story after story yang menyedihkan sekali. Tapi mengapa tidak terjadi perang, Pak? Sebab kata salingnya tidak muncul di situ. Tidak pernah Alkitab berkata, maka Kain memukul Habil dan Habil terpelanting, diambilnya batu, disambitnya Kain, dan Kain itu bocor kepalanya, lalu Kain datang lagi dengan tongkat gada besi, dihajarnya Habil, dan Habil berkelit, diambilnya pisau, ditusuknya kaki Kain, sehingga dia teriak-teriak dan berkata, aku butuh kain, maka namanya Kain untuk perban. Maka terjadi saling tembak, pukul-pukulan, dan rame, dan gunung meletus, meledak semua. Nggak ada, saudara, itu ceritanya. Cuma satu pihak. Tapi keadilan Tuhan tetap keadilan Tuhan. Hal yang sama dengan Esau dan Yakub. Nggak ada cerita, maka Esau bersumpah, Yakub pun bersumpah. Maka Esau memberikan korban bakaran berupa domba batibul. Maka Yakub menyembelih 12 ekor lembu. Maka Tuhan bingung persembahan mana yang diterima. Esau mengejar Yakub dengan panahnya. Yakub berkelit, dia bawa perisai yang hebat sekali. Diambilnya pedang Goliat. Belum ada pada zaman itu. Lu karangan sendiri sebenarnya. Nggak ada. Satu pihak mengejar. Tapi hidup dalam tangan Tuhan, saudara. Bukan dalam tangan pembelaan kita. Bahkan ketika Yusuf dijual, nggak ada ketika saudara-saudaranya datang meminta gandum, maka Yusuf membuat teka-teki dulu. 50 kali 5.555 berapa, ayo? Maka mereka semua nggak bisa menjawab, maka Yusuf berkata, penjara. Nanti 14 tahun lagi ya kamu tak bebasin. Nggak ada. Cuma satu pihak ingin mencelakai, membunuh. Yang satu tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Lihatlah cerita mertua bernama Saul. Berapa kali tombaknya dilemparkan ke Daud. Tapi berapa kali Daud punya kesempatan tancap, tusuk habis mertuanya. Tidak pernah dia lakukan. Motong ujung jubahnya aja berdebar-debar. Tapi kalau kita memotong orang lain sambil bersiul-siul, saudara bayangin. Kalau sudah ada niatan mau membalas, kalau ada niatan ingin pukul balik, Anda sudah kena itu. Tapi kami dianiaya, Pak. Pembalasan biar jadi haknya Tuhan, bukan kita. Biar tangan kita ini bersih. Kita perang dengan perang Tuhan. Jangan kotori tangan kita dengan apapun yang jahat. Amin, saudara. Kalau engkau mau terhindar dari bahaya yang namanya kuda merah padam ini, hati-hati dengan kata saling. Makanya Tuhan kan ngajari, tampar pipi ini, kasih pipi yang satu lagi, kan begitu kan? Bukan tampar pipi, gua tampar balik. Satu hari, saudara, ada seorang hamba Tuhan cerita dengan menangis. Dia ketemu dengan orang Nigeria pada waktu itu. Anda tahu Nigeria kan terbelah dua ya. Separuh itu Kristen, separuh sepupu kita. Maka ada seorang pendeta dengan ketawa-ketawa, dia cerita tentang keadaan negaranya. Ini terjadi sudah sekian belas tahun yang lalu. Dia berkata begini, Pak Pendeta, di negara kami sering perang. Baru-baru ini ada
sekian belas jemaatku dibunuh. Mereka menyerbu gereja dan mereka bunuh 15 orang. Lah ini pendeta kok cerita tidak dengan nangis, saudara. 15 jemaatnya dibunuh di gereja tuh, cerita sambil cengir-cengir. Ditanya, lah terus kamu balas nggak? Balas. Lu bunuh berapa? 25. Untung ternyata itu. Dan ini pendeta ini nangis loh di depan saya. Kalau gereja sudah begitu, anak Tuhan begitu, kena. Ini kuda seperti ini sudah jalan dari abad ke abad. Jadi saya ingin menghimbau kepada saudara, kalau engkau mengalami aniaya apapun, jangan biarkan kuda itu merusak hatimu. Hadapkan ke Tuhan. Kalau kita yang salah, Tuhan akan ngomong sama kita, kita bertobat. Kalau mereka yang salah, urusan Tuhan. Satu hari saya masih ingat, di awal-awal pelayanan saya, Tuhan beri saya penglihatan. Dan saya pegang sampai dengan hari ini. Ada 2 orang kakak beradik, saya lihat dalam penglihatan itu. Yang kakaknya nempeleng adiknya, puas. Adiknya balas, ya tonjok kakaknya, berantem, pukul-pukulan. Bapaknya datang, lihat mereka lagi bergulat saling memukul. Dua-dua dijewer telinganya, masukkan ruangan, kasih rotan, dua-duanya. Bapaknya berkata, anakku tidak boleh berantem, dua-dua salah, rotan. Tapi penglihatan kedua ganti. Si kakak nempeleng adiknya diem. Dia teriak, sengaja biar bapaknya dengar. Tapi sambil dimajukan sedikit kepalanya begini, tempeleng lagi dia, seperti film horor Indonesia. Kuntilanak kesurupan ada hanya di Indonesia yang ada. Sudah kuntilanak pun kesurupan, bayangin saudara, horor banget ini. Bapak nonton Pak? Enggak, ogah saya, tapi ada itu, pernah tahu tahun lalu ada kuntilanak kesurupan, bayangin, saya enggak, only in Indonesia. Mungkin karena kita sudah peperangan rohani ya, jadi mereka saling kesurupan sendiri antar iblis, sudah tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Peperangan rohani kita potong-potong selalu, ya kan? Akhirnya yang kesurupan kuntilanaknya itu. Jadi pukul lagi sama kakaknya. Pukulan yang berikutnya bapaknya lihat. Saudara tahu apa yang terjadi? Pembelaan bapakmu akan luar biasa. Makanya kalau ada dipukul saya bilang, ayo lagi deh, lebih ngawur lagi, ayo. Nanti kan Anda lihat seperti apa. Kok sadis Pak? Enggak, ini pinter saudara. Daripada kita kejebak dengan setan, saling membunuh. Karena kuda merah ini isinya cuma mengadu kita supaya gereja hancur. Saya nggak ikut-ikut dengan permainan mereka. Saya harap tidak ada orang ikut dengan permainan setan seperti itu. Amen saudara. So ini hari-hari, mari waspada, minta Tuhan jagai hati kita, dan anugerahnya akan terus menyertai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Thank you Lord. Mari berdiri sama-sama saudara. When peace like a sorrow, when peace like a river, and when sorrow like a sea billows roar, kita berkata, it is well with my soul. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. When peace like a river attended my way, when sorrow
like sea billows roll. Whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my setiap kali kami menghadapi apapun, kuda merah ini tidak akan pernah berakibat apapun dalam hidup kami, karena Engkau sudah mengajar kepada kami. Apapun itu, kami berkata, semua baik buat jiwaku, semua dalam kendali Tuhan, dan tidak ada yang di luar kendali-Mu. Bakar semua akar kepahitan, kecewa, marah yang membuat shalom kami tercuri, dan biar direstorasi kembali hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Saya diingatkan Tuhan cerita tentang orang hamba yang terima talenta hanya satu. Kemarahannya dengan Tuhan membuat apa yang dia pikir dia punya itu pun diambil daripadanya.
Kalau hubunganmu dengan hati dan tahtanya sudah rusak, abundant harvestmu pun tidak akan pernah ada. Sebab hidup kami bergantung hanya kepada Tuhan dan hanya kepada kemurahan-Mu saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Hamba minta proteksi, hamba minta keajaiban Tuhan, hamba minta anugerah-Mu dilimpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kami tumbuh lebih ajaib lagi dengan Engkau. Kota ini butuh pasukan yang kuat untuk berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa dan kota ini. Makasih Tuhan. Malam ini kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Saudara, sungguh-sungguh doa nih, biar lahir dari hubungan-Mu dengan tahtanya dan hatinya, bukan dari kebiasaan. Engkau bicara Tuhan, dan kami melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, silakan duduk saudara. Mari bawa korban kita. Kalau ada jumlah yang Tuhan mau dan Anda tidak bawa, Anda bisa transfer ke akun seperti biasa. Yang butuh amplop boleh angkat tangan supaya kami bisa melayani saudara. Oke, tolong teman-teman bisa perhatikan sebelah kiri saya ada beberapa teman. So let's give the best seperti apa yang hati Tuhan mau. Terima penyembahan kami dengan harta kami Tuhan. Tidak ada satu korban pun yang tidak akan tumbuh, berbuah dan berlipat kali ganda. Semua taburan kami akan menghasilkan tuaian yang dahsyat, abundant harvest. Blessing Tuhan turun buat anak-anak-Mu. Biar hari ini abundant harvest turun dalam hidup kami. Minggu ini biar mereka melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amen. Semua impian jadi kenyataan. Amen. Hidup kami menyukakan hati-Mu. Sepanjang 1 bulan ini penyertaan-Mu ajaib. Bulan depan Kau akan memberkati kami lebih lagi. Kami bersyukur membawa segala kemuliaan bagi-Mu. Proteksi-Mu juga sempurna atas hidup kami.